Guys, kalau kalian yang memiliki generasi Alphard ketiga tahun 2015, 16, 17, dan 2018 sebelum pergantian facelift, nah jangan di skip, nonton di video kami karena kami baru aja selesai melakukan pengupgradean dari tahun 2016 menjadi versi yang terbaru faceliftnya. Tetapi kalau kalian yang subscriber kami yang setia menonton channel kami, nah jangan bosan-bosannya karena ya memang salah satu kita hampir setiap hari dan makanan sehari-hari kita itu melakukan pengupgradean mobil Alphard terus guys. Nah jadi otomatis kita harus mereview pengerjaan yang baru aja selesai kita melakukan pengerjaan. Karena kenapa saya selalu mereview pengerjaan ini? Karena mungkin teman-teman yang baru pertama kali menonton ataupun yang sedang mencari mobil yang keskip dengan video-video lainnya, nah ini video ini bisa kalian tonton juga dari awal sampai akhir, yang dimana kita akan menjelaskan satu persatu bagian apa aja sih yang diganti dan kelebihannya apa sih. Nah kalian harus simak video kami dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami. Oke, jadi ini cukup mudah pergantiannya, tetapi walaupun mudah kita nggak perlu melakukan meremehkan suatu pekerjaan karena suatu melakukan keremehan pekerjaan itu nggak bagus. Jadi untuk melakukan pekerjaan ini tetapnya harus ada extra quality control dan yang dimana memang harus melakukan pengerjaannya yang berpengalaman karena suatu pengerjaan yang ini nih harus ekstra hati-hati. Karena apa? Kelistrikan mobil itu agak sensitif guys. Jadi terutama di bagian lampu itu kalau kurang profesional untuk melakukan pengerjaannya dan yang belum pengalaman akan terjadi trouble pada kelistrikan mobil ini. Nah, parts yang kita tawarkan ini adalah dari kelistrikan ini semua plug and play ya, jadi soket by soket, jadi nggak perlu melakukan perusakan ataupun pemotongan instalasi kabelnya originalnya sama sekali. Jadi semua tinggal soket, tinggal pasang-pasang. Dan yang harus kalian perhatikan adalah dari segi pemasangan kerapihannya. Nah, ini spare partnya yang diganti dari mulai headlamp, jadi spare part lamanya cukup kita bongkar yang lama, dari mulai headlamp, bumper kita bongkar, dan juga dari garnish chrome ini kita ganti, kita bongkar karena modelnya pun berbeda. Kalau yang garnish yang terbaru ini adalah dia ada sedikit coakan kecil di bagian sininya karena menyamakan dari si logo di bagian grillnya. Tetapi kalau yang generasi yang lama itu dia lurus, jadi dia nggak ada semacam lekukan seperti ini. Sebenarnya beda-beda tipis dari versi yang lamanya, tapi kita harus ganti karena supaya enak aja dilihat. Dan untuk bagian headlamp ini kita menggunakan versi yang Tri Pro G, yang dimana selalu kita menggunakan versi yang Tri Pro G ini produk unggulan kita. Karena kalau kalian untuk melakukan pengupgradean jangan setengah-setengah, langsung aja ke kasta yang tertingginya. Karena kalau misalkan setengah-setengah itu kalian sudah melirik dengan generasi yang lain, kalian akan berpikir, wah sayang nih, kenapa nggak langsung upgrade ke kasta yang tertinggi. Nah, salah satu pilihannya seperti itu. Dan bumper cukup kita bongkar semua, nanti tinggal melakukan pemasangannya pun juga dari mulai headlamp, bumper tinggal kita pasang-pasangin aja. Dan untuk bagian bracket juga kita ganti baru. Dan untuk pengecatan ini sudah kita benar-benar extra quality control karena kita untuk cat seperti ini kita menggunakan kualitas cat yang terbaik, menggunakan produk Jerman Spicehacker. Dan untuk pemasang instalasinya nih guys ya, rapi karena bracketnya kita ganti dan benar-benar sangat presisi. Ini yang kita tambahin adalah bagian DRL keluaran modelista. Tetapi kalau misalkan kalian yang ingin tampilannya GDM look ataupun versi benar-benar orinya si Jepang, nah ini nggak perlu diganti untuk di bagian DRL-nya. Karena untuk di bagian DRL-nya tersebut itu adalah salah satu apa ya, dikatakan itu opsional kalau kalian untuk melakukan pergantiannya. Dan dia juga ada bagian sen runningnya tuh. Untuk headlamp 2 lampu low beam, 1 lampu yang high beam. Nah itu di bagian high beamnya. Nah ini nanti tinggal PR-nya adalah tinggal melakukan pergantian di bagian velgnya. Jadi secara total keseluruhan dari body semua itu masih sama dari 2015 sampai yang faceliftnya, belum generasi yang keempat ya, yang baru aja launching di Indonesia. Itu ini bodinya masih sama nih. Baik kalau kalian ingin melakukan pengupgradean menjadi versi NSC ini, ataupun kita juga memiliki produk yang dimana kita convert ke Lexus LM modelnya seperti ini guys, itu juga bisa kita melakukan pengupgradeannya. Nanti ini harus diganti velgnya karena kalau misalkan nggak diganti tuh kayak kurang matching banget, itu harus diganti untuk di bagian velgnya.
Nah, untuk di bagian belakang ini kita melakukan perubahan di bagian stop lamp, karena bagian stop lamp itu dia juga berbeda. Garnisnya juga berbeda. Ini kita ganti karena yang terbaru ini dia panjang. Lalu stop lamp juga ini ada sen running untuk di bagian sennya karena berbeda. Nah, beda bumper belakangnya ini, kalau kalian yang memiliki tipe G seperti ini wajib harus diganti bumper belakangnya. Kecuali kalau kalian yang memiliki tipe S ataupun tipe yang SC, yang premium sound, audiless, bumper belakangnya itu masih sama. Jadi kita nggak perlu melakukan perubahan bumper belakangnya. Karena yang versi bumper belakang ini dia lebih kelihatan sporty, dia ada sedikit bermodel ketimbang bawaan si originalnya. Karena dia ada semacam siripnya, dan ini lebih turun sedikit. Ini juga lebih sirip, ada semacam lekukan siripnya. Jadi tingkat profesional di bagian belakangnya ini pun juga ada. Dan kembali lagi, saya akan menegaskan, suatu pekerjaan beda tangan pasti beda kualitas. Nah, itu juga pernah kita melakukan pengerjaan juga yang mobil Lexus udah pernah dikerjain di tempat lain, otomatis minta bikin ulang lagi di sini. Nah, makanya teman-teman pintar-pintarlah untuk memilih bengkel yang bertanggung jawab dan yang sudah berpengalaman untuk suatu melakukan pengerjaannya. Yang ketiga adalah apakah bengkel tersebut memberikan garansi. Nah, kalau di kita pasti memberikan garansi apabila ada hasil yang kurang maksimal ataupun kurang rapih. Nah, itu hal-hal seperti itu sebelum kita serahkan terima kepada owner harus kita jaga. Nah, supaya untuk menyamakan dengan versi yang originalnya, jadi untuk sensor parkir ini kecil ya, udah nggak ada rumahnya lagi, kecuali versi yang sebelumnya dia sudah ada rumah. Hal kecil-kecil begini pun benar-benar kita sangat perhatikan karena dia berbeda sekali dari pandangan dilihat mata. Jadi kita membuat suatu pengerjaan ini supaya benar-benar itu orang tidak akan tahu betul bahwa ini sudah di-upgrade atau tidak. Tapi kalau kalian yang mungkin dilihat di jalan yang sudah Tesla-nya lampunya seperti ini, ciri khasnya kebanyakan di bengkel lain itu hal sensor parkir seperti ini tuh nggak diperhatikan sama dia. Jadi dia masih menggunakan ringnya, jadi dia nggak mau melakukan pemasangan. Padahal kita juga sudah memiliki untuk bracket si sensornya. Jadi kita sudah ada, semua kita pasangin free buat kalian semua. Oke, dan ini semua lampu juga LED berfungsi semua pada saat lampu pengereman. Ini semua sudah normal semua. Nanti teman bisa lihat juga dari hasil kita berikan ya kepada kalian juga untuk before dan juga after, untuk melihat dari transisi perbedaannya seperti apa sih. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini yang melakukan pengupgradean Alphard ini. Check it out guys.